Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester. Ya, nih, rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah Public Relation. Ini kode mata kuliahnya, ini nama saya ya, sebagai dosen pengampu rencana pembelajaran semester kali ini. Kemudian rumpun mata kuliahnya adalah mata kuliah penciri prodi. Jadi mata kuliah ini hanya ada di prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Kemudian bobotnya 2 SKS, 2 satuan kredit semester ya. Kemudian mata kuliah Public Relation ini diambil oleh mahasiswa semester 3. Tanggal penyusunannya September 2020 karena ini RPS daring ya. Koordinator rumpun mata kuliahnya adalah Kaprodi yaitu Bapak Ahmad Zaini. Untuk yang berikutnya adalah capaian pembelajaran lulusan. Dalam hal ini saya sesuaikan dengan CPL dari Diktis tahun 2018 ya. Jadi capaian pembelajaran lulusan untuk prodi KPI yang sesuai dengan mata kuliah ini saya ambil dari sikap yang ke-6. Sikap yang ke-6 ini redaksinya berbunyi bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian sikap yang ke-11 menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan di masyarakat dan di negara. Itu untuk yang sikap ya, dimensi sikap. Kemudian CPL, capaian pembelajaran prodi yang dimensi pengetahuan untuk mata kuliah Public Relation ini sesuai dengan pengetahuan yang ke-8. Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan teori komunikasi dan penyiaran Islam, dakwah, dasar-dasar tabligh, penyiaran, jurnalistik, periklanan, Public Relation. Nah, jadi untuk mata kuliah Public Relation ini di sini ya. Kalau yang ini yang lainnya itu memang kompetensi yang lain gitu. Tapi dijadikan satu dalam dimensi pengetahuan yang ke-8 ini. Literasi informasi baik dalam bentuk teoretik dan empirik serta dan tata cara dalam ceramah umum, khotbah, orasi dan orasi pada beberapa event. Gitu ya. Jadi yang sesuai itu yang Public Relation ini. Kemudian yang pengetahuan ke-12 mengetahui pengetahuan bidang penyiaran, public speaking, yang sesuai itu ya public speakingnya ini ya. Programmer media penyiaran Islam, kehumasan, ini yang sesuai kehumasan, MC, keprotokolan, perancangan dan desain agenda, advokasi kebijakan media, literasi informasi, publikasi informasi melalui periklanan atau advertising baik pada media cetak, elektronik maupun online. Untuk dimensi CPL CPL prodi yang berikutnya yaitu keterampilan umum. Yang sesuai adalah keterampilan umum yang ke-5. Redaksi rumusannya berbunyi mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian keterampilan umum yang sesuai berikutnya yaitu KU 12. Redaksi rumusannya berbunyi mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif atau creativity skill, inovatif atau innovation skill, berpikir kritis atau critical thinking, dan pemecahan masalah atau problem solving skill dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja. Dimensi berikutnya dari CPL Prodi itu keterampilan khusus. Yang sesuai untuk mata kuliah ini adalah keterampilan khusus yang ke-3 dan ke-9. Redaksi rumusan untuk keterampilan khusus yang ke-3 adalah mampu mengelola aspek teknis hubungan publik dan komunitas. Nah, ini Public and Community Relation Technical Framework. Jadi hubungan antara organisasi dengan publik atau pihak-pihak terkait. Kemudian keterampilan khusus yang ke-9, mampu menjalankan fungsi kehumasan pada instansi pemerintah dan swasta. Dalam hal ini menjadi tenaga PR, ya, mengelola event-event seremonial, keprotokolan, sebagai wujud dari keahlian komunikasi dan penyiaran Islam dalam masyarakat. Jadi ketika nanti tidak menjadi PR, memiliki informasi atau skill untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang ada dalam ruang lingkup PR gitu. Kemudian CPMK,
CPMK ini capaian pembelajaran mata kuliah ya. Yang pertama, kode ini saya berikan simbol M1 ya. Mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam mengelola aspek teknik hubungan publik dan komunitas atau Public and Community Relation Technical Framework, misalnya Event Organizer, Public Relation Officer atau PRO, Media Relation Officer, dan lain-lain dengan wawasan ilmu Islam terapan. Ilmu Islam terapan itu memiliki 3 core values atau 3 nilai dasar, yaitu applicability, productivity, dan humanity. Ya, jadi M1 ini adalah kombinasi dari dimensi sikap yang keenam dan keterampilan khusus yang ketiga. Capaian mata kuliah yang kedua, mahasiswa mampu menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan di masyarakat dan negara yang berkaitan dengan penguasaan pengetahuan public relation dengan wawasan ilmu Islam terapan, merupakan kombinasi dari sikap yang ke-11 dan pengetahuan ke-8. M3, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan bidang public speaking, kehumasan, MC, keprotokolan, publikasi informasi melalui periklanan atau advertising ya, baik pada media cetak, elektronik maupun online, serta mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data dengan wawasan ilmu Islam terapan, merupakan kombinasi dari P12 dan KU5. M4-nya, mahasiswa mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif atau creativity skill, inovatif atau innovation skill, berpikir kritis atau critical thinking, dan pemecahan masalah atau problem solving skill dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja, menjalankan fungsi kehumasan pada instansi pemerintah dan swasta atau menjadi tenaga PR ya, mengelola event-event seremonial atau keprotokolan sebagai wujud dari keahlian komunikasi dan penyiaran Islam dalam masyarakat dengan wawasan ilmu Islam terapan. Ini adalah kombinasi dari keterampilan umum ke-12 dan keterampilan khusus ke-9. Deskripsi singkat mata kuliahnya, mata kuliah Public Relation ini akan memberikan pengetahuan secara teoretik dan praktik kepada mahasiswa tentang public relation dengan wawasan ilmu Islam terapan. Pembahasan utama dalam mata kuliah ini antara lain pengertian public relation. Public relation itu terjemahannya di Indonesia, di bahasa Indonesia sama saja dengan hubungan masyarakat atau humas ya. Kemudian pembahasan berikutnya public relation dalam dakwah dan komunikasi Islam. Kemudian fungsi public relation, stakeholder public relation, citra dalam public relation, teori public relation, manajemen public relation, strategi public relation dan media, publisitas public relation, etika public relation dan gender, serta karya ilmiah public relation. Nah, ini semua ya. Ya tadi dari mulai pengertian sampai yang karya ilmiah itu adalah materi pembelajaran atau pokok bahasan ya. Pustaka utamanya ini ada sudah saya sediakan di drive, teman-teman tidak perlu beli buku, tapi kalaupun mau beli buku tidak apa-apa, alhamdulillah. Karena buku itu sesungguhnya harta yang bisa diwariskan ya, yang nilainya melebihi materi atau uang begitu. Dan juga memang pustaka utama saya ini tentu saja kurang ya, karena ini ada pustaka utama yang ada soft filenya dan bisa diakses di internet. Sedangkan buku-buku public relation yang banyak ada di percetakan, di toko-toko buku itu banyak yang tidak ada soft filenya. Artinya memang harus beli, dan itu boleh juga dipakai, boleh juga digunakan. Asal nanti disebutkan dengan jelas ya referensinya. Oke. Untuk pustaka pendukungnya, buku tentang public relation lainnya, dan jurnal ilmiah dengan tema public relation. Perangkat lunaknya YouTube, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Tentunya yang wajib adalah aplikasi virtual class atau Smooth ya. Perangkat kerasnya laptop, proyektor, speaker. Ini nama saya, dosen pengampunya. Mata kuliah syaratnya adalah ilmu komunikasi ya. Seharusnya bukan hanya ilmu komunikasi sih untuk public relation ini mata kuliah syaratnya. Tapi karena memang di semester 3 ini, jadi ya mata kuliah prasyaratnya adalah ilmu komunikasi.
aplikasi. Itu saja penjelasan dari saya untuk isi RPS pertemuan tiap minggu, sub capaian mata kuliahnya, indikatornya, kriteria bentuk penilaian, metode pembelajaran beserta estimasi waktu, dan bobot penilaian. Nah, yang paling penting itu ya. Ini teman-teman kuliah cari nilai kan ya? Nah, jangan. Nilai itu hanya bonus saja ya. Jadi untuk yang pertemuan tiap minggu akan saya jelaskan per pertemuan atau per minggu per video gitu ya. Jadi biar teman-teman tidak bingung kalau nanti mencari-cari mana ya yang penjelasan pertemuan ke-5 misalnya. Baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.